Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, puji syukur atas kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala atas limpahan rahmat dan karunia-Nya, sehingga saya masih diberikan kesempatan kesehatan. Tak lupa pula salam serta salawat selalu tercurahkan kepada baginda Nabi besar Muhammad SAW beserta keluarganya. Baik, pada kesempatan kali ini saya akan mempresentasikan proposal penelitian saya dengan judul penelitian Nilai-nilai Islam dalam Tradisi Kamping Pribodi Masyarakat Buton di Dusun Tiang Bendera. Sebelumnya, perkenalkan, nama saya Hasmi Rumbia dengan NIM 2303010008. Baik, langsung saja kita masuk di latar belakang. Nah, jadi penelitian ini dilatar belakangi oleh kesenjangan yang terjadi antara harapan dan kenyataan, di mana tradisi Kamping Pribodi ini dilakukan sebagai bentuk rasa syukur, doa dalam meminta keselamatan dan juga panjang umur ketika bodi ini digunakan sebagai tumpuan mata pencaharian masyarakat Buton di Dusun Tiang Bendera. Jadi perlu diketahui bahwa kata Kamping Piri itu merujuk pada prosesi pelaksanaan tradisi ini. Nah, sedangkan bodi itu adalah salah satu alat yang dijadikan sebagai tumpuan mata pencaharian. Nah, dia ini bisa berupa seperti perahu. Nah, berdasarkan observasi awal peneliti, tradisi Kamping Pribodi masih dilaksanakan secara reguler oleh masyarakat Buton di Dusun Tiang Bendera, terutama saat seseorang memperoleh bodi atau hendak memulai musim melaut. Namun, peneliti mengidentifikasi beberapa kondisi faktual yang mengkhawatirkan, yaitu yang pertama, sebagian besar generasi muda yang hadir dalam pelaksanaan tradisi tidak dapat menjelaskan nilai-nilai Islam yang terkandung di dalamnya. Mereka mengikuti ritual secara prosedural tanpa pemahaman substansif. Nah, yang kedua, peneliti melihat bahwa dalam praktiknya, tradisi ini mengandung ramalan yang dipercaya untuk mengetahui apakah ketika bodi ini digunakan sebagai tumpuan mata pencarian akan mendapatkan rezeki atau tidak. Yang ketiga, tidak terdapat dokumentasi akademis yang memadai mengenai tradisi Kamping Pribodi, sehingga nilai-nilai yang terkandung di dalamnya itu belum terpetakan secara ilmiah. Meskipun kajian tentang tradisi lokal Buton dan nilai-nilai Islam telah mulai berkembang, namun masih terdapat kesenjangan yang sangat nyata dalam literatur akademik yang ada. Hingga saat ini, belum ditemukan satupun publikasi ilmiah yang secara khusus dan mendalam mengkaji tradisi Kamping Pribodi di masyarakat Buton di Dusun Tiang Bendera dari perspektif nilai-nilai Islam. Penelitian yang ada umumnya berfokus pada tradisi-tradisi lain yang lebih populer seperti Posuo, Katoba, Singgiloa, dan lainnya. Sementara tradisi Kamping Pribodi ini luput dari perhatian para peneliti. Masih sedikit kajian yang mengkaji secara mendalam dan holistik bentuk serta dinamika internal dari praktik-praktik budaya adat yang dilakukan sendiri oleh komunitas-komunitas yang lebih kecil dan kurang terjangkau oleh peneliti dari luar. Kondisi ini menciptakan kekosongan akademik yang perlu segera diisi sebelum tradisi tersebut semakin terkikis oleh modernisasi. Integrasi pendidikan Islam dan budaya lokal sebagai pendekatan strategis terbukti dapat meningkatkan relevansi dan efektivitas pendidikan agama di masyarakat. Berdasarkan seluruh pertimbangan tersebut, baik dari sisi fenomena, kesenjangan penelitian ataupun urgensi, dan juga kontribusi penelitian tentang nilai-nilai Islam dalam tradisi Kamping Pribodi masyarakat Buton di Dusun Tiang Bendera, ini memiliki landasan yang kuat dan layak untuk dilaksanakan secara ilmiah dan sistematis. Selanjutnya, rumusan masalah. Adapun rumusan masalah dalam penelitian ini ada 3, yaitu yang pertama, bagaimana bentuk pelaksanaan tradisi Kamping Pribodi masyarakat Buton di Dusun Tiang Bendera. Yang kedua, apa saja nilai-nilai Islam yang terkandung dalam tradisi Kamping Pribodi. Yang ketiga, bagaimana makna dari pelaksanaan tradisi Kamping Pribodi di masyarakat Buton Dusun Tiang Bendera. Selanjutnya adalah fokus penelitian. Jadi, masalah dalam penelitian ini terbatas dan fokus pada 3 hal. Yang pertama itu bentuk pelaksanaan tradisi, yang kedua nilai-nilai Islam yang terkandung dalam tradisi Kamping Pribodi, dan yang ketiga makna dari pelaksanaan tradisi Kamping Pribodi di masyarakat Buton Dusun Tiang Bendera.
Tujuan penelitian. Adapun tujuan penulis melakukan penelitian ini yaitu untuk menjawab perumusan masalah yang tadi sudah kita disebutkan. Itu yang pertama, untuk mendeskripsikan bentuk pelaksanaan tradisi Kamping Pribodi masyarakat Buton di Dusun Tiang Bendera. Yang kedua, untuk mengetahui nilai-nilai Islam yang terkandung dalam tradisi. Dan yang ketiga, untuk memahami makna dari pelaksanaan tradisi Kamping Pribodi ini. Kemudian sangat diharapkan bahwa hasil penelitian ini nanti akan memberikan manfaat yang baik kepada peneliti, generasi muda, masyarakat, dan pelaksana tradisi. Selanjutnya, bagian kajian pustaka. Penelitian ini menggunakan teori fungsionalisme struktural yang merupakan grand teori yang paling banyak digunakan dalam kajian tradisi dan budaya masyarakat. Teori ini memandang masyarakat sebagai suatu sistem yang terdiri dari bagian-bagian atau struktur yang saling berhubungan dan masing-masing menjalankan fungsi tertentu demi terpeliharanya keseimbangan sistem secara keseluruhan. Yang kedua, teori kebudayaan yang dikemukakan oleh Koen Jaraningrat yang merupakan teori operasional yang paling banyak digunakan dalam penelitian-penelitian tradisi dan budaya lokal di Indonesia. Koen Jaraningrat mendefinisikan kebudayaan sebagai keseluruhan sistem gagasan, tindakan, dan hasil karya manusia dalam rangka kehidupan masyarakat yang menjadikan milik diri manusia untuk belajar. Selanjutnya, slide terakhir yaitu metode penelitian. Yang pertama, jenis penelitian. Penelitian ini secara khusus bertujuan untuk mengumpulkan data dan fakta mengenai satu, bentuk pelaksanaan tradisi Kamping Pribodi. Yang kedua, nilai-nilai Islam yang terkandung dalam tradisi. Yang ketiga, makna dari pelaksanaan tradisi Kamping Pribodi masyarakat Buton di Dusun Tiang Bendera. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan metode etnografi yang dipilih karena mampu untuk menjawab semua rumusan masalah. Nah, yang kedua, kehadiran peneliti. Dalam penelitian kualitatif, kehadiran peneliti di lapangan merupakan instrumen utama dalam proses pengumpulan data. Peneliti berperan langsung sebagai pengamat, pewawancara, sekaligus sebagai pihak yang menafsirkan data yang diperoleh. Oleh karena itu, kehadiran peneliti sangat penting dalam penelitian kualitatif karena peneliti di lapangan harus melakukan penelitian secara menyeluruh. Oleh karena itu, kehadiran peneliti sangat penting dalam penelitian kualitatif karena peneliti di lapangan harus melakukan penelitian secara menyeluruh dan sedetail mungkin. Semua prosesi pelaksanaan tradisi Kamping Pribodi masyarakat Buton di Dusun Tiang Bendera. Yang ketiga, lokasi penelitian. Lokasi penelitian ini dilakukan di rumah pelaksana tradisi Kamping Pribodi, Dusun Tiang Bendera, Kecamatan Huamual Belakang, Kabupaten Serang bagian Barat. Yang keempat, sumber data penelitian. Sumber data dalam penelitian ini terdiri dari dua jenis, yaitu data primer dan data sekunder. Data primer dalam penelitian ini mencakup informasi yang diperoleh secara langsung dari para informan yang memiliki pengetahuan, pengalaman, dan kewenangan dalam tradisi Kamping Pribodi. Para informan tersebut meliputi tokoh adat, tokoh agama, dan anggota masyarakat yang secara aktif terlibat dalam pelaksanaan tradisi, dan pihak-pihak lain yang relevan termasuk perangkat desa dan anggota komunitas yang memiliki pengetahuan mendalam tentang tradisi ini. Data sekunder diperoleh dari berbagai sumber kepustakaan yang relevan. 5. Teknik pengumpulan data. Selaras dengan pendekatan etnografi yang dipilih, teknik penelitian ini menggunakan 3 metode utama yang saling melengkapi, yaitu observasi partisipatif, wawancara mendalam, dan dokumentasi. Yang pertama, teknik observasi partisipatif. Nah, teknik ini dilakukan dengan cara peneliti terlibat secara langsung dalam kegiatan pelaksana tradisi yang diteliti. Dalam konteks penelitian ini, peneliti mengamati secara langsung pelaksanaan tradisi Kamping Pribodi, mulai dari persiapan, rangkaian prosesi, hingga tahap akhir pelaksanaan. Melalui observasi partisipatif, peneliti dapat menangkap aspek-aspek yang tidak terungkap melalui wawancara saja, seperti bahasa tubuh, ekspresi emosional, simbol-simbol yang digunakan, dan dinamika interaksi antar pelaku tradisi. Kemudian yang kedua adalah teknik wawancara. Teknik wawancara mendalam. Wawancara mendalam dilakukan terhadap para informan, yakni pemilihan informan berdasarkan pertimbangan bahwa mereka memiliki pengetahuan dan pengalaman yang relevan dengan topik penelitian.
Wawancara dilakukan secara semi terstruktur sehingga peneliti dapat mengikuti alur pemikiran informan sekaligus memastikan bahwa pokok-pokok pertanyaan yang telah dipersiapkan tetap terjawab. Wawancara direkam dengan persetujuan informan dan kemudian ditranskripsi untuk keperluan analisis. Yang ketiga adalah teknik dokumentasi. Teknik dokumentasi dilakukan dengan cara mengumpulkan, mencatat, dan menganalisis dokumen-dokumen yang berkaitan dengan tradisi camping pribadi. Terakhir, teknik analisis data. Analisis data dalam penelitian ini menggunakan model analisis data kualitatif interaktif yang dikembangkan oleh Miles dan Huberman, yang terdiri dari 3 alur kegiatan yang berlangsung secara bersamaan, yaitu reduksi data, 2 penyajian data, dan penarikan kesimpulan atau verifikasi. Nah, reduksi data adalah proses pemilihan, pemusatan perhatian, penyederhanaan, pengabstrakan, dan transformasi data kasar yang muncul dari catatan-catatan lapangan. Reduksi data berlangsung selama penelitian terus-menerus selama penelitian berlangsung. Dalam tahap ini, peneliti mengelompokkan dan memilah data berdasarkan relevansinya dengan pertanyaan penelitian, sehingga data yang tidak relevan dapat disingkirkan tanpa kehilangan informasi yang esensial. Yang kedua, penyajian data. Penyajian data merupakan sekumpulan informasi tersusun yang memberi kemungkinan adanya penarikan kesimpulan dan pengambilan tindakan. Dalam penelitian ini, penyajian data dilakukan dalam bentuk teks naratif yang mendeskripsikan secara sistematis temuan-temuan penelitian, yang dilengkapi dengan kutipan-kutipan langsung dari hasil wawancara untuk memberikan ilustrasi yang otentik. Ketiga, penarikan kesimpulan. Nah, penarikan kesimpulan dilakukan sejak awal penelitian. Sebagaimana lazimnya dalam penelitian kualitatif, peneliti mencatat keteraturan, pola-pola, penjelasan, konfigurasi yang mungkin ada, alur sebab akibat, dan proposisi. Verifikasi dilakukan untuk memastikan bahwa kesimpulan yang ditarik benar-benar didukung oleh data yang memadai dan dapat dipertanggungjawabkan secara ilmiah. Untuk menjamin keabsahan data dalam penelitian ini, peneliti menggunakan teknik triangulasi, yaitu teknik pemeriksaan keabsahan data yang memanfaatkan sesuatu yang lain di luar data untuk keperluan pengecekan atau sebagai pembanding terhadap data tersebut. Triangulasi dilakukan melalui 3 cara, yaitu triangulasi sumber, triangulasi teknik, dan triangulasi waktu. Mungkin itu saja presentasi proposal dari saya. Demikian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.